Halo kawan pajak, selamat datang kembali bersama saya Ahli Sakmalia yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Tentunya dalam podcast 327 dalam segmen Ngopi. Ngobrol pajak terkini. Nah, kawan pajak, episode kali ini sangatlah istimewa karena kita akan membahas kewajiban perpajakan untuk wajib pajak yang telah pensiun atau penghasilannya di bawah PTKP ya Kak Seni ya. Benar. Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik pada episode kali ini, saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh asisten penyuluh KPP Pratama Curug, Kak Seni Harifa. Halo Kak Seni. Hai Kak Lisa, hai kawan pajak. Gimana kabarnya Kak Seni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak Seni mungkin boleh dijelaskan nih Kak Seni, kenapa sih kita membahas mengenai pegawai pensiun pada episode kali ini? Oke, kita jelaskan dulu ya Kak Lisa ya. Mungkin teman-teman pada bingung kenapa sih pegawai pensiun, ada apa sih dengan pegawai pensiun. Jadi teman-teman, yang kita tahu SPT tahunan orang pribadi kan berakhir Maret ya. Ya. Dan banyak sekali pertanyaan ke kami, gimana kalau saya udah pensiun Mbak? Gimana kewajiban perpajakan saya? Makanya kita angkatlah tema membahas tentang pegawai pensiun. Karena nanti pegawai pensiun kewajiban perpajakannya berbeda ya kali saya. Jadi nggak serta-merta ketika seseorang itu pensiun langsung hilang kewajiban Benar, perpajakannya, benar Kak kali Seni, ya? saya. Oke. Kemudian kenapa kalau gitu nggak langsung dihapuskan aja Kak Seni? Oh, gini. Jadi kalau pegawai pensiun kan dia tidak boleh dihapus NPWP. Kenapa sih tidak boleh dihapuskan NPWP-nya? Karena tadi syarat penghapusan NPWP itu tidak semuanya memenuhi. Karena syaratnya, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau wajib pajak itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, istri yang ingin gabung kewajiban perpajakan dengan suami. Makanya pegawai pensiun tidak masuk ke dalam kriteria itu. Oh iya. Jadi pegawai pensiun hanya boleh dinonaktifkan saja NPWP-nya. Jadi di sini untuk kawan pajak yang sudah tidak berpenghasilan, sudah tidak aktif bekerja, itu bukan dihapuskan, Benar. tapi dinonaktifkan. Dinonefektifkan. Oke. Baik. Kemudian non-efektif sendiri itu apa sih Kak Seni? Jadi non-efektif itu sendiri adalah gini, kalau kita punya NPWP, pasti kita mau nanya, Mbak statusnya apa, aktif atau tidak? Oh iya. Nah, non-efektif itu berarti statusnya tidak aktif. Ketika statusnya tidak aktif, kewajiban perpajakannya tidak ada. Ketika statusnya tidak aktif, ketika statusnya aktif tetap ada kewajiban perpajakan. Nah, makanya pegawai pensiun tadi NPWP-nya hanya bisa ditidakaktifkan untuk membuat kewajiban perpajakannya tidak ada. Oke. Tapi nomor NPWP-nya tetap ada di sistem DJP, tetap bisa digunakan. Tapi mungkin ada beberapa instansi lain yang ingin apabila ingin menggunakan NPWP, statusnya harus aktif. Oh iya. Nah, tapi nomornya tidak akan berubah. Nomor NPWP tetap sama. Tadi kita sudah sama-sama tahu, udah dijelaskan nih sama Kak Seni, apa itu non-efektif. Jadi berbeda ya Kak sama NPWP yang dihapuskan. Benar. Nah, boleh dikasih tahu nih Kak, apa sih syaratnya apabila seseorang ingin mengajukan permohonan efektif? Oke, ketika seseorang ingin mengajukan permohonan non-efektif, cukup mengisi formulir permohonan non-efektif. Yang selanjutnya ada lampiran nih tentunya ya. Yang pertama harus membawa SK pensiun atau surat keterangan sudah tidak bekerja lagi apabila statusnya bukan PNS, pegawai negeri sipil ya. Nah, selanjutnya bawa materai 10.000 nih karena ada surat pernyataan yang harus diisi dan harus bermaterai. Terus fotokopi KTP dan NPWP. Cukup itu saja yang dibawa. Habis itu nanti ada proses penelitian. Setelah proses penelitian baru keluar wajib pajak tersebut berhak untuk dinonefektifkan NPWP-nya atau tidak. Oke. Seperti itu. Boleh saya sebutkan lagi ya Kak Seni? Boleh, Jadi boleh. syaratnya ada tentunya identitas, Benar. KTP, NPWP, kemudian ada materai 10.000 Benar. dan ada isi formulir ya. Iya. Oke. Sama SK. SK Iya, pensiun atau surat keterangan tidak bekerja. Oke. Dan jangan lupa ketika sudah mengajukan permohonan
ditunggu dulu sampai dengan surat keputusannya Ya, diterbitkan, diterbitkan ya. atau Oke. diterima ya. Iya. Apabila memang biasanya kan ini surat keputusannya kita kirim melalui jasa ekspedisi. Ekspedisi. Apabila tidak diterima, silakan konfirmasi ke kantor pajak. Pajak, oke. Benar. Jadi kawan pajak di sini perlu tahu dulu ya hasil keputusan atas penelitiannya itu apa. Nah, apabila dikabulkan, berarti kewajiban perpajakannya Benar, hilang. bukan hilang, maksudnya dihentikan Dihentikan sementara. sementara. Ya, Oke. benar. Baik. Nah, kita sudah membahas mengenai non-efektif. Kemudian mungkin kita boleh beralih nih Kak ke wajib pajak yang kira-kira yang sudah menerima keputusan NE, kemudian berubah pikiran, saya mau buka usaha. Nah, itu apakah masih bisa digunakan Kak NPWP-nya untuk usaha? Oke. Tadi Kak Lisa nyebutnya NE ya. Jadi Iya. Bapak Ibu, kawan pajak semua, non efektif itu bisa kita singkat sebagai NE. NE. Jadi non efektif. Nah, untuk tadi WP yang sudah terbit keputusannya dan sudah ditetapkan sebagai WPNE, kita sebutnya WPNE ya supaya enak. WPNE masih bisa tidak menggunakan NPWP-nya untuk usaha tadi ya. Iya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu beberapa tahun kemudian ingin buka usaha dan membutuhkan NPWP yang sudah di-NE-kan tadi masih bisa digunakan dan masih bisa diaktifkan. Jadi NPWP-nya cukup permohonan pengaktifan kembali NPWP. Jadi itu. Jadi tidak usah lagi Bapak Ibu datang ke kantor pajak mau buat NPWP baru. Betul. Karena NPWP baru pastinya tidak akan terbit. Karena tadi kita ngunci di NIK. Oke. Gitu. Nah, Ketika NIK-nya sudah terdaftar punya NPWP, berarti tidak lagi bisa diterbitkan NPWP baru. satu NIK untuk satu satu NPWP. NPWP. Jadi kalau nggak aktif ya diaktifkan lagi, bukan berarti dibuat Buat baru. baru, Oke. benar. Nah, untuk syaratnya gimana nih Kak Seni pengaktifan kembali NPWP NPWP ya. Jadi kalau mau pengaktifan kembali NPWP, kalau NE tadi butuh surat pendukung SK pensiun atau surat keterangan berhenti bekerja. Kalau untuk pengaktifan kembali sama bukti pendukungnya. bukti pendukungnya? Misalnya Bapak Ibu pengen bikin usaha nih, surat izin usahanya. Atau Bapak Ibu ternyata bekerja kembali, surat keterangan kerjanya. Jadi berbanding terbalik tadi sama untuk pengaktifan permohonan non efektif. Oke. Jadi bukti pendukung itu wajib ya kawan pajak? Iya ya? benar. Satu lagi yang wajib adalah formulirnya. Formulir Formulirnya dan jangan lupa diisi. Identitas juga, diri. Oke. Untuk prosesnya gimana Kak Seni? Kalau untuk pengaktifan Aktifan kembali ya. Kalau tadi NE pakai proses penelitian, kalau pengaktifan kembali cukup hari ini Bapak Ibu datang kantor pajak, nggak sampai sejam ya kali saya, semenit lah. Semenit NPWP-nya sudah aktif kembali. Semenit dalam catatan Bapak Ibu sudah di depan meja ininya ya, TPT-nya ya, jangan di semenit dihitung dengan menunggu antrian. Itu salah. Itu salah. Oke, jadi sangat cepat ya prosesnya. Benar, sangat cepat. Jadi nggak perlu khawatir kalau di kemudian hari ada keinginan untuk buka usaha, silahkan diaktifkan kembali, akan aktif di hari yang sama. Benar. Kemudian gimana nih Kak Seni? Ketika seseorang sudah mengaktifkan kembali, berarti kewajiban perpajakannya timbul lagi? Benar, kewajiban perpajakan timbul lagi sepanjang NPWP-nya aktif. Karena tadi Bapak Ibu sudah mengaktifkan NPWP-nya kembali, dan statusnya aktif, berarti kewajiban perpajakannya berarti timbul lagi. Oke. Berarti ada kewajiban pembayaran, pelaporan. Oh iya. Gitu. Oke, kita sudah membahas non-efektif, kita sudah membahas juga pengaktifkannya lagi, Iya, pengaktifannya pengaktifannya. lagi. Yaitu ada syaratnya, ada tata caranya ya Kak Benar. Seni ya. Sebelum saya akhiri podcast pada episode kali ini, mungkin boleh disampaikan Kak Seni, closing statement. Oke. Nah, itu dapat berupa kesimpulan ataupun pesan-pesan, atau boleh dua-duanya nih Kak Seni. Oke, kita dua-duanya aja ya kali Oh, saya. boleh, makin bagus. Jadi kawan pajak, teman-teman, kalau pegawai pensiun itu tidak usah lagi pusing nih, gimana kewajiban perpajakannya, apakah saya kena denda atau tidak. Jadi Bapak Ibu ketika sudah pensiun cukup laporkan ke kami dengan Bapak Ibu mengajukan permohonan non efektif. Ketika permohonannya dikabulkan dan status NPWP menjadi non efektif, maka kewajiban perpajakannya tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi melakukan pelaporan SPT tahunan yang setiap akhir Maret itu batas waktunya. Nah, tapi kalau memang mau diaktifkan kembali, silakan. Kami juga
bisa Bapak Ibu ketika sudah non efektif bisa lagi mengaktifkan kembali NPWP-nya. Oke. Nah, dan pesannya tadi kesimpulannya dan pesannya adalah tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang NIK. Karena untuk satu NPWP ketika NIK-nya sudah digunakan kan tidak bisa merubah NPWP lainnya karena sudah digunakan di NPWP yang pertama. Dan akhir Juni, batasnya akhir Juni ini kita ada pemadanan NIK dan NPWP. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk memadankan NIK dan NPWP-nya paling lambat akhir Juni ini. Oke. Mungkin itu ya Kak Seni ya obrolan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan tentunya bermanfaat bagi kawan pajak di rumah. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal YouTube dan sosial media KPP Pratama Curup untuk tetap mendapatkan update seputar informasi perpajakan terkini. Saya Ahlisa Akmalia dan narasumber kita Seni Harifah. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.